Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar sobat-sobat sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak, halal, berkah, dan lancar. Om Roy, Om Roy, aduh Om Roy, ahli telematika katanya. Tapi mungkin karena hawa nafsu keinginannya untuk benar-benar mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, membuktikan bahwasannya ijazah itu palsu. Mungkin beliau jadi terlihat seperti kesetanan ya. Jadi kelihatan gitu, apa tuh ya? Kok begini ya? Kalau gua tuh yang lihat ya mirip orang ya gitulah kesetanan kalau menurut gua tuh. Kayaknya harus itu. Ijazah itu tuh harus palsu gitu. Padahal jelas-jelas udah asli. Tapi ya gitulah ya. Tapi itu hak dari Om Roy. Kalau yang mau ngikutin dia, terserah. Kalau mau yang sehat, ya ikutin Pak Jokowi. Karena ya memang asli ijazahnya. Aduh, Om Roy. Tapi ini ada perdebatan menarik ya di Kompas. Kembali lagi Om Roy ketemu sama pengacara Pak Jokowi, Bung Yakub. Wih, orangnya ganteng coy, pinter. Sama Pak Susno. Di sini Roy kena sekak sama Pak Susno. Bahwasanya Pak Susno bilang Polri memiliki alat canggih lah untuk meneliti sesuatu hal, bahkan menjadi panutan banyak negara. Di sini Om Roy patah langsung hatinya. Bagaimana perbincangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Pertanyaan pertama saya, saudara, langsung saya tertuju kepada Mas Roy. Mas Roy, dari hasil uji lapor Barreskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi ini identik dengan data pembanding. Ya. Pertanyaannya, kenapa Anda bilang identik ini tidak berarti asli ijazah Pak Jokowi? Lah jelas kan? Namanya saya identik. Identik itu berarti dikomparasikan dengan lain yang sama atau satu produksi. Lah kalau yang lain pun tidak pernah diuji otentiknya, jangan-jangan yang lain itu juga produksi baru juga. Jadi kalau baru sama baru ya identik dia. Masuk kan gitu pikirannya. Ini data pembanding dari teman-teman Pak Jokowi. Betul, maksudnya? Jadi data pembandingnya itu harus diuji benar. Apakah data pembanding itu kalau dalam research itu dia gold standard. Artinya benar-benar dipilih secara acak atau random. Jangan kemudian yang disediakan oleh gerombolannya. Kalau yang disediakan oleh gerombolannya, yang kemarin-kemarin tuh sempat membela-bela dan apalagi mereka sudah dihadiahi komisaris semua, ya pasti sama lah. Gitu. Jadi artinya yang paling penting uji kemarin itu hanya uji identifik, bukan uji otentik. Yang penting adalah otentik. Dan sepanjang jumpa pers kemarin, kalau kita perhatikan, di TPDUM itu selalu mengatakan identik, tapi jadi tidak pernah mengatakan otentik. Antara identik dan otentik atau asli beda. Beda, pakar hukum kan tadi juga menyatakan tidak bisa kemudian itu menghasilkan atau membuat kesimpulan itu otentik apalagi asli. Oke, saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, tapi sebelum ke Yakub, saya mau nanya dulu ke Mas Yakub kalau gitu. Mas Yakub, sebenarnya dari pernyataan ke Barreskrim ini, dari Mas Roy sendiri ragu begitu bahwa identik tidak sama dengan asli. Tanggapannya? Ya Mbak Audrey ya, tentunya di hukum positif kita di Indonesia, khususnya di hukum acara pidana kan sudah mengatur. Ini proses-proses prosedur penyidikan atau investigasi tindak pidana seperti apa sih? Tentunya kan ketika ada laporan masuk, dilakukan penyelidikan. Di mana di situ dilihat dulu apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk dilihat apakah ada nggak tindak pidana atau enggak gitu. Kemudian jika ada baru dinaikkan nih ke penyidikan. Di situ baru dicarilah siapa pelakunya kira-kira. Baru naik lagi, baru lanjut ke penuntutan. Di situ ada jaksa dan penuntut umum dan sebagainya ke persidangan dan lain-lain. Nah, di proses penyelidikan ini kemarin kan Barreskrim sudah sangat memberikan kepada kita semua ya
suatu penjelasan yang sangat komprehensif yang menurut kami sebenarnya jujur saja agak sedikit berlebihan. Kenapa berlebihan, Mbak? Karena kalau dari pandangan kami sebenarnya cukup simpel untuk menentukan barang ini, ijazah ini otentik atau tidak. Paling gampang adalah tanya kepada penerbitnya. Benar nggak penerbitnya sudah menerbitkan? Sudah ditanya. Kemudian mungkin sebagai tambahan sedikit, mungkin carilah bukti pendukung sedikit. Contoh skripsi. Ada ternyata skripsinya dan lain-lain. Tapi ternyata mungkin karena kemarin juga yang saya dengar, kalau tidak salah ada statement dari Dirtipidum juga untuk menjawab ada eskalasi di masyarakat dan sebagainya, sehingga dilakukanlah ada lab forensik dan sebagainya. Ternyata juga terbukti identik gitu, identik tentunya dengan pembanding. Kenapa identik? Kalau menurut pandangan kami ijazah kan cuma ada satu tentunya. Jadi artinya adalah identik ini sama dengan asli begitu ya? Oh sudah pasti dong. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Oke, kita sama-sama lihat ya Mas Roy ya. Di belakang sini ini kita akan kasih lihat begitu. Kan kemarin dalam konferensi pers kan ini ditampilkan di belakang. Ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Emang ini kan yang dicari-cari nih sama Mas Roy nih ijazah Pak Jokowi. Fotokopian kayak gitu dan terlipat kayak gitu. Mas Yakub? Ya. Tentunya dari kami sudah sering sampaikan Audrey, bahwa ijazah asli ini kan bentuknya adalah fisik. Di mana ijazahnya sudah diserahkan kepada Bareskrim untuk dilakukan uji forensik. Dan uji forensiknya sudah dilakukan resmi loh oleh Bareskrim. Karena kan kembali lagi ya Mbak. Ini uji lapor ini tadi yang asli ini yang ini ya, yang di sini ya. Ini? Ijazahnya kan fisik yang diberikan Mbak. Nah, jadi kemarin itu ketika itu diberikan kepada Bareskrim untuk di lab forensik, udah dikeluarkan pernyataan resmi nih sekarang dari Bareskrim. Hasilnya adalah identik. Nah ini menarik Mbak. Fisik kan Mas? Fisik. Ya kemarin mana ijazahnya? Gak ada. Yang terus dibangun narasi kan, oh RS dan RS, jadi Roy Suryo dan Rimon Sianipar, itu berulang kali itu salah identifikasi katanya gitu. Yang diidentifikasikan pakai digital forensik gitu. Padahal harusnya analog forensik. Oke kita ikuti analog ya. Sekarang yang analog mana? Jangankan analog, maya kemarin gak ada ijazahnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh analognya, ini loh fisiknya. Tapi udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi, kan udah dibawa pulang. Itulah salahnya, wong belum selesai kok udah dikembalikan. Harusnya disita dulu dong. Tapi emang kalau menurut Mas Roy sendiri, ini kan ada nih ijazah aslinya. Ya. Terus kemudian di belakang ditampilin fotokopi, emang nggak cukup? Saya tidak bisa memastikan itu ijazah asli kalau hanya lihat. Harus diperiksa, harus diuji laboratorium. Loh udah? Diperiksa, betul. Udah? Belum bisa dikatakan itu uji yang netral. Kalau benar netral, kita semua nguji. Artinya Mas, gini. Yang namanya gelar perkara, nanti pakar hukum pasti ada lah. Gelar perkara itu digelarkan dulu, apalagi yang minta kan TPUA. Ini TPUA tidak diberitahu apa-apa, tahu-tahu ini udah jalan sendiri. Meriksa siapa yang nggak jelas siapa yang diperiksa. Tahu-tahu ada bukti pembandingnya juga nggak jelas itu yang apa. Terus katanya udah ada gelar. Gelar itu harusnya menghadirkan juga pihak yang mengadu, pihak yang teradu, ada pakar A, pakar B, diadukan dan ijazahnya diperiksa bersama, itu baru yang namanya komprehensif dan... Oke, kalau itu saya tanya ke Pak Susno deh. Pak Susno dari kemarin, Anda juga sebagai mantan penyidik, sebenarnya ini sudah gamblang nggak sih? Sudah jelas belum sih bahwa dari hasil konferensi pers yang menyatakan bahwa sudah didapat nih ya, dan juga uji lapor, kemudian juga bertanya kepada beberapa teman Jokowi, sebenarnya sudah cukup belum nih untuk menggambarkan ijazahnya Pak Jokowi ini? Baiklah, saya akan berbicara sebagai mantan penyidik ya. Dengan pengalaman hampir 36 tahun saya jadi Polri dan berkecimpung di bidang penyidikan. Kita mulai dulu dengan penyelidikan. Apa sih penyelidikan? Upaya membuat terang suatu peristiwa ya. Ada tidak tindak pidananya, kalau ada ditingkatkan di penyidikan untuk mengetahui siapa pelakunya dan membuktikan peristiwa itu. Gamblangnya begitu gitu bahasa pasarnya. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik ya, karena ini baru tempat penyelidikan, bukan penyidik. Berarti kalau masih penyelidikan, berita acara yang dibuat itu non pro justisia. Nah kemudian dia lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya verifikasi. Undangan, belum panggilan yang berdampak hukum. Kalau tidak hadir maka akan ada dampak hukumnya. Orang yang tidak hadir dalam panggilan polisi pro justisia itu bisa dijemput dan bisa dikenai pidana.
Nah sekarang rupanya dari penyelidik ya baru sampai tingkat penyelidikan dia sudah katakan tidak ditemukan Unsur peristiwa pidana. Nah ini mungkin yang menimbulkan banyak pertanyaan mengapa tidak ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah tidak ditingkatkan menjadi penyidikan mungkin karena unsur untuk menjadikan tindak pidana tidak ada gitu kan. Sehingga penyelidikannya Tidak ada atau tidak cukup Pak Susno? Tidak cukup. kalau di sini tidak cukup ya. Karena apa? Saksi yang menyatakan itu tindak pidana ada. Tidak Siapa? cukup, oke. Setidak-tidaknya saksi pelapor. Saksi melapor mengatakan itu tindak pidana pemalsuan atau menggunakan sesuatu dokumen autentik palsu. Maka diperiksalah siapa pelapor Oke. tadi. Kemudian keterangan saksi pelapor nanti dibandingkan dengan keterangan-keterangan pihak lain, terutama UGM ya. Ditanya pada UGM. Nah polisi yang datang ke situ tentunya selaku penyelidik membawa benda aslinya, ini asli tidak, kamu yang mengeluarkan apa tidak gitu kan. Setelah mungkin tidak cukup dengan itu saja, diperiksa juga prosesnya. Oke. Bisa saja barangnya asli tapi proses timbulnya itu tidak sah. Maka dibuatlah proses tidak sahnya. Proses tidak sahnya apakah Pak Jokowi kuliah di situ. Nah ini dilihat dari pendaftaran. Ya. Oke, Dia jadi terdaftar artinya apa dari tidak? rangkaian demi rangkaian ini adalah ini tidak cukup untuk naik ke penyelidikan. Berarti Penyidikan. artinya Pak Susno dengan hasil dari konferensi pers kemarin ini bisa dipertanggungjawabkan nggak di? Dalam hal penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia katakan tidak cukup bukti. Mestinya dia katakan bukan tidak perlu berbicara masalah identik dengan tidak identik. Karena tidak cukup bukti itu bukan hanya hasil laborat saja. Hasil pemeriksaan pihak yang mengeluarkan, hasil pemeriksaan teman kuliahnya, hasil pemeriksaan tenaga administrasi. Nah jadi jangan hanya berlandaskan bahwa itu dinyatakan tidak cukup sebagai tindak pidana karena hasil laboratorium. Oke, lalu apa responnya dari Mas Roy sendiri karena ternyata tidak ada unsur pidana karena tidak cukup bukti Mas Roy, makanya di stop begitu ya, dihentikan. Nah apa tanggapan Mas Roy? Mas Roy tadi menurut pernyataan dari Pak Susno bilang bahwa tidak dilanjutkan, kemudian ini alias di stop ini karena tidak cukup bukti Mas Roy. Dan hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Gak apa-apa, bukan. Yang dimaksud Pak Susno itu adalah bahwa semua itu satu rangkaian. Jadi artinya alat bukti yang diuji ini hanya merupakan satu bagian dari sebuah rangkaian. Apa yang disampaikan beliau saya dukung. Setuju gitu memang. Artinya apa? Artinya tidak cukup bukti untuk dikatakan bahwa ini dibuktikan itu palsu gitu ya. Kalau itu misalnya dari berbagai keterangan. Tapi mungkin prosesnya mungkin dengan segala hormat Pak Sindra, prosesnya adalah harus yang lebih komprehensif terbuka. Misalnya apa? Kalau yang kemudian lapor itu adalah TPUA, harusnya juga TPUA itu menurut aturannya itu mendapatkan laporan dia. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website laporan sampai mana, orang-orang yang didatangi oleh Bareskrim itu siapa saja. Jangan-jangan yang didatangi itu adalah memang hanya circle-circle-nya ya, atau katakanlah gerombolannya atau ternaknya. Tapi kan sudah diungkap ada tintanya, kemudian diperiksa Belum, itu baru definisi. Yang itu pun sudah beberapa waktu yang lalu saya kasih arahan ya gitu, atau saya kasih kisi-kisi. Kenapa Mbak? Dulu kebetulan Pak Susno mungkin juga ingat, saya dulu juga pernah membantu bukan di Puslapor, tapi di Pusiden namanya. Ya pusat identifikasi di Mabes Polri dulu ada gitu. Artinya kita kalau mengidentifikasi itu ada tahap-tahapannya. Bagaimanapun juga ini kita hormati. Saya menghormati, tapi akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja. Misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya. Entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu loh. Udah punya alat-alat canggih, harusnya pakai itu. Nah tanggapannya Pak Susno ini kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya bisa saja Pak Roy katakan begitu karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dir Skrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa karena diraba, di los
apakah apa atau karena dengan teknologi yang ada, karena Iya. Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Setuju. Tapi dijelaskan bahwa ini bukan karena dicium, mantap. bukan karena diindus, bukan karena ini, tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Disilek Bapak. Ya, Saya juga GCLEC pernah. pernah Oke. situ kan, Bapak. Ya. jangan-jangan ngajar Anda. Oke. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Ya, Mbak Audrey, tentunya kan sekarang ada pergeseran narasi seakan-akan bahwa kata-katanya harusnya adalah otentikasi, bukan identik gitu. Harusnya otentik bukan identik. Tentunya Polri memiliki sudah prosedur dalam labnya, dan Puslap 4 itu selalu mengeluarkan kalau hasil itu memang identik atau tidak identik. Identik. Produknya Selalu hanya itu saja, gitu. Gitu. Jadi Iya. tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Oke. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonklusikanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Ya begitulah sobat-sobat tadi perbincangan ya antara Pak Susno, Pak Yakub, dan Pak Roy. Gile bener Pak Roy. Uji labnya pakai perasaan. Baris Krim loh itu loh. Yang punya alat canggih kalau kata Pak Susno. Amerika aja nyontek katanya. Apa tuh? Nyontong ngeliat kita lah. Dibilang pakai perasaan. Coba itu. Luar biasa memang Pak Roy. Harus kita salutin lah perjuangannya untuk memberikan pandangan kepada banyak masyarakat bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi gue yakin yang namanya kebenaran ya tetaplah kebenaran. Ya walau tidak diterima oleh para pencari kebenaran itu sendiri. Ya, tadi dibilang ya udah jelas banget. Apalagi Pak Yakub terakhir ya bilang ini geser-geser terus dari ijazah, geser ke foto, ke tanda tangan, ke cap, ke skripsi, ke lembar pengesahan, ke Pakas Mujo. Sekarang geser lagi ke identik atau otentik. Lama-lama geser tuh otaknya. Ya bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.